Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas materi fikih semester 1, bab 2 yaitu bersuci dari najis dan hadas. Apa kalian tahu apa itu najis? Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hissiyah maupun ma'nawiyah. Najis yang bersifat hissiyah adalah najis yang terlihat oleh mata dan dirasa oleh panca indera seperti jilatan anjing, kotoran manusia atau hewan, kencing, darah haid, dan nifas. Najis yang bersifat ma'nawiyah adalah najis yang menodai akidah sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia seperti syirik dan kufur. Sedangkan menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. Najis ada 3 macam, yakni yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Bagaimana cara mensucikannya? Yakni cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Selanjutnya yang kedua, yakni najis mutawasito. Najis mutawasito merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhafafah dan mughalladhah, dan najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia kecuali air mani. Cara mensucikannya dibilas dengan air sehingga hilang semua sifat, bau, warna, dan rupanya. Najis mutawasito ada 2 jenis, yakni yang pertama, najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang berwujud atau tampak, masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau 3 sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Yang kedua, najis hukmiyah adalah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing. Selanjutnya yang ketiga yakni najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis yang berat seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Bagaimana cara mensucikannya? Yakni lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Selanjutnya pengertian dari hadas, pembagiannya, dan tata cara pensuciannya. Pengertian hadas. Hadas menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru. Adapun menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Seseorang yang sedang berhadas apabila akan melaksanakan ibadah sholat dan ibadah yang lainnya, dia harus bersuci terlebih dahulu. Hadas dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Berikut penjelasan macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya dengan cara berwudu dan tayamum. Seseorang disebut berhadas kecil jika dia mengeluarkan sesuatu dari 2 lubang, yaitu dubur atau kubulnya, seperti buang air besar, buang air kecil, buang angin, menyentuh kemaluan tanpa alasan, tidur nyenyak dengan posisi miring, tetapnya pinggul di atas lantai, termasuk sebab seseorang berhadas kecil. Selanjutnya hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim karena sebab-sebab tertentu. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar disebut mandi jinabat. Apabila berhalangan untuk mandi menggunakan air, mandi jinabat bisa diganti dengan tayamum. Seseorang disebut berhadas besar jika dia mengeluarkan sperma, bersetubuh, haid, dan nifas. Terima kasih. Sampai sini anak-anak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.